Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Nafil, si anak konspirasi. Hari ini aku bakal ngomongin salah satu penyanyi terbesar abad ini yang namanya tuh lagi ramai banget dibahas. Siapakah dia? Deng 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 deng. Dia adalah Beyonce. Ya. Beyonce tuh sekarang lagi ramai banget dibahas setelah P. Diddy ditangkap. Namanya itu terseret dalam kasusnya P. Diddy. Kenapa bisa sampai terseret? Karena memang Beyonce ini memiliki kedekatan dengan sang rapper kulit hitam itu. Beyonce dan suaminya Jay-Z itu tuh beberapa kali ikut serta dalam pesta yang digelar sama si Diddy. Ada fotonya juga dalam mereka kan. Diddy kan punya pesta glamor yang tamunya itu harus berpakaian putih gitu. Nah, Beyonce sama suaminya Jay-Z itu tuh pernah juga ikut itu, dan mereka juga datang ke acara ulang tahunnya si Diddy yang digelar secara besar dan megah. Terus aku nggak bakal bahas lebih lanjut soal P. Diddy ya, di sini mau fokus ngomongin soal Beyonce. Jadi Beyonce ini tuh sudah memulai karir di dunia entertainment itu tuh sejak dia kecil. Namanya memang besar. Bukan cuma penghargaan mentereng yang pernah dia dapetin, tetapi juga dia itu seringkali selalu dinotis sama banyak penyanyi. Termasuk saat penyanyi-penyanyi itu dapat penghargaan di Grammy. Kebanyakan tuh selalu mention si Beyonce. Belakangan itu tuh dikait-kaitkan sama netizen ya. Mereka tuh mengaitkan kenapa banyak penyanyi yang nyebutin nama Beyonce ketika mereka dapat penghargaan Grammy. Katanya, rumornya, konspirasinya, karena mereka takut sama sosok yang disebut sebagai Queen Bee ini. Dalam sepanjang karirnya Beyonce, pelantun Crazy in Love ini juga diliputi beberapa teori konspirasi. Aku suka ini. Sebenarnya ini namanya juga cuma konspirasi ya, nggak ada faktanya, nggak ada bukti nyatanya. Ya pikirannya netizen aja yang menyambung-nyambungkan gitu, menyambung-nyambungkan lirik lagu, menyambung-nyambungkan dengan fakta, menyambungkan fakta A, fakta B, dan lain-lain disambung-sambungkan seolah itu ada garis merahnya gitu lah, yang membentuk cerita konspirasi. Salah satu yang sangat terkenal itu adalah konspirasi tentang keterlibatan Beyonce dengan Illuminati gitulah. Ini yang kemudian membuat asumsi publik kalau banyak penyanyi yang takut sama Beyonce. Yang tadi aku bilang, kenapa mereka mention Beyonce? Karena mereka takut. Kenapa takut? Nah, salah satunya tuh kata netizen ya, salah satunya tuh ini tuh terkait dengan kematian 3 orang musisi berbakat, Aaliyah, Levi, sama Michael Jackson. Sebenarnya ini bisa menjadi fitnah ya, tapi namanya juga teori konspirasi. Orang-orang tuh kayak menghubung-hubungkan gitu. Salah satunya tuh dihubungkan dengan lirik lagunya J. Cole yang judulnya She Knows ya. Iya, salah satunya dengan salah satu lagunya J. Cole yang judulnya She Knows. Di situ tuh J. Cole nyebutin 3 musisi yang sudah meninggal lebih dulu dari dia gitu. Aaliyah, Levi, sama Michael Jackson. Terus di situ tuh ada lirik She Knows gitu. Nah, di situ tuh netizen itu menyebut She Knows itu tuh she-nya itu tuh Beyonce. Jadi mereka menduga, netizen ini menduga, teori ini menduga kalau Beyonce ini adalah dalang dari kematian 3 orang ini, termasuk juga kemudian dihubungkan dengan P. Diddy dan suaminya Jay-Z. Apakah itu benar? Namanya juga teori konspirasi. Jadinya ya kita tetap harus mikir bahwa itu cuma teori gitu, soalnya kan nggak ada bukti pendukung yang kuat gitu.
Terus kenapa kalau misalnya orang-orang berpikiran terus, lah kenapa sih Beyonce harus misalnya benar Beyonce yang ada di balik itu, kenapa dia harus melakukannya? Katanya karena Aliyah, kalau Aliyah waktu itu, Aliyah itu lebih bersinar daripada namanya. Tapi sebenarnya ini juga teori yang tidak berdasar ya. Meskipun kemudian juga disebutkan Aliyah mengalami kecelakaan karena ternyata pilotnya ini kena mengonsumsi narkoba. Jadinya orang-orang itu menghubung-hubungkan fakta ini, kok bisa gitu. Teori konspirasi kedua yang menyangkut Beyonce itu adalah soal katanya belum sebelum kedua nih, salah satu penyanyinya Sia itu pernah nge-tweet yang nih, aku bukain ya nih, salah satu teori lagi yang juga bahas tentang kenapa penyanyi takut sama Beyonce. Salah satunya tuh Sia, dia tuh pernah, penyanyi Sia ya, dia tuh pernah nge-tweet random ya, nge-tweetnya tuh gini, ini tahun 2016. Sia tuh nge-tweet gini, baby, everything your own nice cat eats kangaroo is dead nowhere and purple penguins every day titik my egg. Sebenarnya itu kan bukan, nggak membentuk satu kalimat yang jelas gitu. Terus ada netizen yang mencoba membaca tanda yang mau disampaikan sama Sia. Itu tuh kayak huruf-huruf pertamanya dari tulisannya Sia itu digabungin, ternyata tulisannya Beyonce kidnap me, Beyonce menculik aku gitu. Sebenarnya ini lagi-lagi ini tetap nggak bisa disebut sebagai fakta ya, tetapi juga patut dicurigai juga sih gitu, karena kok bisa gitu kalimatnya, karena si Sianya juga nggak ini yang nggak, tweetnya tuh nggak membentuk kalimat, jadinya kan mengundang kecurigaan publik ya. Terus salah satunya juga ketika Adele itu mematahkan piala Grammy-nya itu, katanya itu buat Beyonce. Nah katanya yang dilakukan Adele ini tuh untuk biar si Queen Bee ini tuh nggak cemburu gitu, karena katanya kalau dia cemburu itu bisa menakutkan. Tapi kita tunggu saja apakah teori ini hanya konspirasi atau bisa dibuktikan. Yang kedua nih, teori konspirasi tentang Beyonce itu yang kedua, katanya Beyonce ini kan jadi kalau kalian ngecek di Wikipedia, dia tuh lahir tahun 1981. Nah teorinya katanya si Beyonce ini tuh memudahkan umurnya selama sebanyak 7 tahun katanya gitu. Kenapa melakukannya ya juga nggak tahu, mungkin biar dinilai muda atau apa. Sebenarnya teori ini menurutku, aku bukan ngomong masuk akal ya, tapi aku sempet lihat, aku kan dulu nggak ngerti umurnya Beyonce gitu, terus aku iseng ngecek, ternyata masih muda, lahiran 81. Aku pikir dia sudah senior gitu, hampir 50 ya, 40 juga senior, tetap senior di dunia musik, tapi kukira dia lebih tua, ternyata enggak. Kenapa orang-orang bisa berpikiran kalau Beyonce itu memudahkan umurnya? Nah ini tuh teorinya tuh, jadi katanya ya ada orang yang mengaku dia tuh kerja di dinas kependudukan iya, katanya ada di orang yang mengaku dia tuh kerja di Departemen Texas Health gitu, tuh menemukan dokumen kelahirannya katanya tertulis 7 September 1974. Nah, selain itu nih, bapaknya Beyonce itu tuh pernah bilang katanya kalau Beyonce itu kelahirannya tuh sama kayak kelahirannya si Pink sama si Usher, yang mana mereka itu kelahiran 1979 sama kelahiran 1978. Bapaknya nggak tahu salah ngomong atau bapaknya keceplosan, nggak tahu, tapi ya ini namanya juga teori konspirasi. Kalaupun dia lebih memudahkan umur ya nggak apa-apa ya,
Kan banyak ya di Indonesia juga gitu, beberapa pada menua, ada yang nuain, ada yang ngemudain, entahlah tujuannya buat apa. Kan umur kan milik Allah yang maha kuasa. Terus teori yang ketiga, konspirasi ketiga tentang Beyonce. Katanya Beyonce itu memalsukan kehamilannya. Sebenarnya kalau ini nggak cuma menyerang Beyonce sih, banyak banget selebritas, nggak cuma di Mang Lucinta Luna yang memalsukan kehamilan. Katanya sebenarnya dia tuh nggak hamil, dia tuh hamil pakai ibu pengganti gitu. Tapi menurutku sih ini teori paling nggak masuk akal sih. Kalaupun Beyonce nggak hamil dan dia pakai ibu pengganti, saya yakin, aku yakin sih orang kayak Beyonce juga nggak bakal menutupi itu. Dia pasti akan belak-belakan mengemukakan kalau ya dia memang hamil pakai ibu pengganti gitu. Dan ini menurutku sih. Tapi teori yang tetap paling bikin aku penasaran tentang Illuminati-nya sih. Karena ya balik lagi sih, tadi soalnya kayak belum selesai gitu bahasnya. Salah satunya juga karena si Illuminati kan gini ya, identik dengan begini katanya, ini katanya ya, aku ngutip dari CNN ya, katanya nih si Beyonce sama Jay-Z ini ketika mereka tampil di pertandingan football Amerika Serikat Super Bowl 2013, si Beyonce ini kedapatan menunjukkan gestur tangan berbentuk yang katanya sebagai simbol Illuminati. Tapi kan namanya juga gestur, siapa tahu kan, tapi lagi-lagi ya, siapa tahu kan Beyonce lagi gatel, aduh lagi nggaruknya dia modelnya mungkin gini ya, nggaruk, aduh gatel ya kan, nggak tahu, siapa tahu dia memang iseng aja gitu. Tapi itu juga namanya juga teori konspirasi. Tapi kalau soal si Beyonce misalnya terlibat dalam kasusnya P Diddy ya, kalaupun terlibat dalam kasusnya P Diddy, jadi P Diddy ini kan didakwa dalam 100 lebih, kayaknya 100 lebih ya, kasus kejahatan seksual dan lain-lainnya. Ya semoga terkuat sih. Tapi banyak juga yang bilang kalau P Diddy selama ini sangat kuat gitu, kenapa tiba-tiba si P Diddy ini bisa tertangkap. Banyak yang mikir kalau ya pionnya mau diganti gitu. Wow, menarik. Kayak Illuminati ini tuh menarik untuk di teori konspirasi yang menarik buat diikutin. Beneran ada nggak sih? Kalau kamu percaya nggak sama teori Illuminati? Komen ya. Makasih ya yang udah mendengarkan. Sebenarnya yang aku bahas nggak terlalu rumit ya. Kapan-kapan aku bakal bikin yang lebih jelas, gamblang, dan lebih kuteliti lagi ya. Maaf ya kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.